itu dipancarkan, itu seluruh dunia itu mendeteksi. Cuma ya memang untuk ini harus, kalau kita sudah memiliki alat tersebut, itu bisa kita registrasikan online, tidak ada biaya, langsung tulis nama semuanya, sehingga alat tersebut bisa kita taruh di mobil kita, bisa kita taruh di motor, bisa kita taruh di kantong dan lain sebagainya, dan harganya pun sangat terjangkau. Dan ukurannya seperti HP, dan dia punya jangka waktu setelah kita pencet itu 30 hari. Sama seperti pendeteksian di pesawat, kalau jatuh itu namanya ELT, kalau di kapal itu namanya EPIRB, kalau orang perorangan seperti kita ini yang beraktivitas outdoor itu namanya PLB, Personal Locator Beacon. Oke. Untuk eksplorasi pegunungan tersebut dengan menggunakan kendaraan 4x4. Tetapi sayangnya yang mereka lakukan kegiatan eksplorasi di daerah pegunungan dengan kendaraan yang mereka lakukan tanpa melapor kepada warga setempat. Tadi mereka camping di suatu tempat yang indah tentunya, karena biasa namanya petualang, ingin lebih lagi, ingin melihatnya lebih eksotis, lebih menakjubkan, dan mereka mencoba meraih kendaraan roda 4. Tanpa lapor, tanpa mengindahkan pastinya faktor-faktor safety bang ya. Iya. Kalau kita lihat nggak ada yang pakai safety belt bang. Mereka sampai kepada jalur yang sempit dan ternyata buntu jalur tersebut. Jalur tersebut sempit dan banyak jurang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mobil tersebut hampir masuk bang ke jurang. Mendapat situasi seperti ini, para muda-mudi ini rupanya membawa satu alat. Nah, alat tersebut adalah alat emergensi atau SOS yang bisa digunakan oleh komunitas pecinta alam ataupun komunitas yang melakukan aktivitas outdoor di pegunungan ataupun di lokasi-lokasi ekstrim. Nah, jadi alat tersebut namanya Personal Locator Beacon, suatu peralatan ya mara bahaya yang bisa mendeteksi lokasi secara tepat dan real time. Dan alat tersebut ketika digunakan akan terdeteksi di Basarnas Command Center yang berada di kantor pusat kita, dan juga terdeteksi oleh seluruh negara di dunia yang memiliki sistem pendeteksian satelit mara bahaya. Nama satelitnya adalah satelit Wasparsat. Bisa kita gunakan oleh seluruh komponen masyarakat. Siapapun bisa menggunakan alat tersebut, tinggal registrasi ke websitenya Basarnas, free, tidak ada biaya. Tinggal kita memiliki saja alat tersebut, dan alat tersebut untuk saat ini sangat terjangkau. Ya, lebih murah dari smartphone. Harganya berapa bang? Harganya kalau kita lihat di pasaran itu sekitar 300 sampai dengan 400 US dollar. 300-400 dolar. Ya. Tapi itu bisa membackup seluruh perjalanan kita kalau terjadi emergency case. Betul sekali. Ya, jadi kalau ada kondisi seperti ini tanpa lapor, nggak mengerti tidak diketahui kemana tujuannya. Nah, tetapi untungnya dia memiliki tersebut. Berarti orang ini kekinian ya. Jadi sudah tahu dengan update teknologi saat ini. Ini gabungan dari IDERU dan juga OI Crisis Center. Mungkin Bang Zainal bisa menjelaskan ke rekan-rekan yang hadir apa yang sedang dilaksanakan oleh teman-teman ini. Ya, terima kasih. Ini teman-teman tim rescue sedang mencari posisi mobil yang terjebak itu di sebelah mana gitu. Nah, nanti habis itu baru kita kirimkan tim rescue tambahan karena personilnya kurang, sementara korbannya banyak nih di mobil. Ya, ini di dalam sana tim rescue melakukan koordinasi dengan beberapa tenaga ahlinya ya di bidangnya. Dari teman-teman SIOK atau Yayasan Ular Indonesia, seperti tadi sudah dijelaskan Bang Alif dan Bang Zainal, akan melakukan penyisiran dulu. Penyisiran dulu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya Bang Ain dari SIOK bisa menjelaskan Bang, kenapa perlu dilakukan penyisiran sebelum dilakukan kegiatan rescue. Jadi sebelum kita melakukan rescue atau penyelamatan, jangan sampai yang mau nolong ini jadi korban.
Karena mengingat lokasinya di alam bebas, kemungkinan kita bertemu hewan itu sangat besar gitu. Apalagi contohnya ular. Ular kan dia kamuflase bisa di semua tempat. Jadi sebelum kita melakukan rescue, ada baiknya kita observasi dulu di sekitar area. Kita lakukan penyisiran. Menggunakan alat bisa pakai ranting, atau bisa pakai benda yang ada di sekitar situ. Kita jauhkan dari tim rescue, minimal diusir. Ya. Tidak perlu membunuh, kita hanya untuk mengusir aja. Jadi kejadian-kejadian seperti bisa terjadi di mana saja buat siapa saja. Nah, jadi kalau ada kondisi yang membutuhkan evakuasi segera, makanya kita perlukan posisi yang pasti. Nah, kalau memang perlu harus segera dirujuk ke rumah sakit dan mendapat penanganan. Kalau kita lihat ceritanya adalah jalurnya ekstrim, tentunya perlu waktu untuk mengevakuasi orang ini. Ya, jadi di sinilah Basarnas bersama dengan Polisi SAR yang lain, kalau memang diperlukan kita bisa mengevakuasi melalui udara. Oke. Jadi akan semakin cepat dan kemungkinan orang ini tertolong lebih tinggi. Karena situasi ataupun kondisi jalur yang mungkin dilalui itu memerlukan waktu 1 hari atau sekian lama, dan memerlukan juga waktu bagi ambulans untuk datang ke lokasi tersebut. Yang teman-teman lakukan ini menyelamatkan korban dengan tandu ya, dengan tandu terus diikat supaya si korban ini jangan goyang. Jadi kalau misalnya nanti pas turun terus kepleset, kalau nggak diikat kan korbannya jatuh juga semuanya. Sekarang teman-teman akan mencoba untuk menyelamatkan kendaraannya. Apa yang akan dilakukan pertama? Kita akan lihat, dipasang 2 buah pasak, diikat dengan suatu alat yang namanya tow strap, dan kemudian di antara pasak tersebut dipasang garmantel ya, Bang Alek ya, agar lebih Bukan cuma stabil. orang doang ya bang yang diikat ya, mobil juga diikat ya. Mobil juga diikat, Bang Zena. Nah lihat, tadi mobilnya maju ya. Iya. Tadi mobilnya maju, berarti mobil ini kalau tidak diamankan bisa makin maju, bisa makin miring, dan bisa berpotensi membahayakan makhluk hidup lainnya. Jadi inilah pentingnya. Ketika sudah dikunci begini, dia akan berhenti di posisi seperti ini. Baru kendaraan kedua bisa melakukan rescue kendaraan. Penolong selanjutnya akan mencoba mengevakuasi kendaraan tersebut. Ya, ini Bang Leboy sedang beraksi. Jadi selain alat-alat safety yang mereka gunakan, mereka juga memakai kode jari. Bayangkan kalau misalnya sedang melakukan rescue dengan alat-alat seperti itu, tiba-tiba ada bunyi-bunyian lain yang keras, itu akan terjadi distorsi. Posisinya mereka akan berbagi peran, siapa yang mengoperasikan alat, mengoperasikan kendaraan, juga sebagai ada yang namanya spotter. Oke. Spotter itu mengarahkan. Oh gitu, oke. Kelihatan tangannya Bang Leboy memberi arahan kepada driver. Apa tuh Bang? Nah, ini adalah alat bantu juga yang dinamakan dengan strap. Oke, kita lihat teman-teman dari Smart Offroading akan melakukan rescue kendaraan ini, dan Bang Leboy sedang mengunci dengan ujung hook daripada seling. Mas Adi akan mengecek apakah semuanya sudah oke, dan terakhir akan dilakukan thank you. Jadi menjadi tanggung jawab juga untuk para rescuer agar tidak terjadi kejadian fatal terhadap orang-orang di sekelilingnya. Tindakan menarik ini hanya dilakukan oleh operator berdasarkan aba-aba dari spotter. Nah, Bang Leboy akan menjadi spotter, dia akan memberikan aba-aba. Dan ini perhatikan ya, tidak ada suara sama sekali yang dilakukan oleh spotter kepada operator. Oke, terima kasih. Dan ini kendaraan sudah turun dari kemiringannya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita tunjukkan bahwa kita para pecinta kegiatan alam bebas, yang kita utamakan adalah safety. Kita tunjukkan itu. 3, 2, 1, safety!